Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Habib Iman Nurdin Soleh MH selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Saya Hafidhur Muhammad dengan NIM 3303 0210 136. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait aksiologi hukum Islam dengan poin yang pertama adalah pengertian, kemudian konsep dan juga tujuan dari hukum Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu mengenai pengertian aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata aksios dan juga logos. Aksios ini yang berarti nilai, kemudian logos yang berarti ilmu. Maka secara etimologi sendiri aksiologi ini adalah ilmu tentang nilai. Jujun S. Surya Sumantri berpendapat bahwa aksiologi ini adalah teori tentang nilai, yang mana kegunaannya itu untuk pengetahuan yang diperoleh. Maka ketika aksiologi ini digandengkan dengan kata hukum Islam sehingga menjadi aksiologi hukum Islam, pengertiannya adalah suatu cabang filsafat yang mengkaji maksud atau tujuan dari syariah yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yang mana tema yang akan dikaji dari aksiologi hukum Islam ini meliputi aspek visi dan juga misi dari hukum Islam itu sendiri, atau yang biasa kita kenal sebagai maqasidu syariah. Kemudian selanjutnya itu terkait konsep. Jadi ada beberapa dimensi ataupun pembagian. Yang pertama adalah mengenai secara doruriyat. Doruriyat ini yang mana ketiadaannya ini akan menyebabkan suatu kerusakan, suatu kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini meliputi pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga diri. Kemudian yang ketiga ini ada hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kemudian yang selanjutnya itu ada hifdzul aql. Kemudian yang terakhir itu adalah hifdzul mal, menjaga harta. Hal ini sangat penting sekali karena memang ketika salah satu dari kelima tersebut ini tidak ada, maka akan menyebabkan suatu kerusakan atau kemudorotan. Kemudian yang selanjutnya ini mengenai konsep ataupun pembagian secara hijaiyat. Hijaiyat ini tidak seesensial seperti doruriyat. Maka dari hijaiyat sendiri ini hal-hal yang perlu memang diperhatikan kita sebagai mukallaf atau sebagai pelaksana hukum. Kemudian yang terakhir itu adalah tahsiniyat, pelengkap. Sebagai pelengkap hal-hal yang memang perlu diperhatikan seperti etika, kemudian kelayakan dan lain sebagainya. Maqasidu syariah sendiri ini tidak hanya menjadi sebuah tujuan, akan tetapi juga sebagai metodologi dalam penalaran, dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Seperti di sini ada yang namanya muamalah. Muamalah sendiri ini banyak berkembang sekali. Kemudian yang terakhir ini tujuan hukum Islam itu sendiri. Tujuan hukum Islam sendiri tak lain dan tak bukan ini akan mencapai puncaknya, yaitu kemaslahatan. Di sini Asy-Syatibi memberikan pendapat bahwa inti dari maqasidu syariah itu ada 5, seperti yang saya katakan tadi di awal. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Bagaimana kita sebagai mukallaf
Ini menjaga agama kita masing-masing. Kemudian hifdzun nafas. Hifdzun nafas menjaga diri. Kemudian hifdzun nasl menjaga keturunan. Dan yang selanjutnya itu adalah hifdzul akal, menjaga akal. Dan yang terakhir itu adalah hifdzul mal. Itu pendapat dari Asy-Syatibi. Dan yang pertama, tujuan dari hukum Islam itu sendiri yaitu tahdhibun nafas, penyucian diri, yang mana kita sebagai umat muslim ini sebagai sumber kebaikan bagi masyarakat, yang artinya kita juga harus berbuat baik kepada siapapun, seperti itu, tak terlepas bagi orang-orang non-muslim. Kemudian yang kedua yaitu berlaku adil. Berlaku adil ini tidak hanya sesama muslim saja, akan tetapi juga kepada saudara-saudara kita dari non-muslim. Dan yang terakhir, sebagai puncak tujuan dari hukum Islam atau maksud dari hukum Islam itu sendiri yaitu sebuah kemaslahatan. Kemaslahatan ini sebagai puncak yang mana hukum Islam ini ada dua kategori, yaitu perintah dan juga larangan, al-amru bil ma'ruf dan wan nahyu 'anil munkar, yang mana tentu dari kata-kata tersebut ini akan memunculkan pembahasan yang sangat luas. Yang pertama perintah, kemudian adanya larangan terhadap perkara-perkara yang mungkar, yang bisa saja akan menimbulkan kemudorotan yang ada. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan sebelum saya tutup, saya akan mengatakan bahwasanya al-jumudu alal manqulat abadan dilalun fid dini wajahula bimaqasidi ulama'il muslimina waslafi al-mahdina. Artinya, kejumudan terhadap teks-teks literatur ini selamanya akan menjadi kesesatan dalam beragama dan juga satu kebodohan untuk memahami maqasid para ulama-ulama terdahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.